Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabar pertama. Jika tidak ada yang pergi, ada dua cara bagi Barcelona untuk mengontrak Rashford. Manchester United setuju untuk membayar 50% gaji Rashford. Rashford mengurangi sebagian gajinya. Marcus Rashford telah menginstruksikan agennya untuk memberitahu Deco bahwa dia siap menerima pemotongan gaji untuk bergabung dengan Barcelona. Mundo Deportivo. Kabar selanjutnya, Amorim tentang Casemiro yang kehilangan tempatnya, dia harus memiliki karakteristik dan kemudian saya harus memilih pemain dengan karakteristik tersebut. Begitulah adanya, saya harus membuat pilihan. Saya ingin memainkan gaya permainan yang terkadang berbeda dari pelatih lain dan saya harus memilih berdasarkan itu saja. Kabar selanjutnya, pemain Manchester United yang terlihat berpergian ke London untuk menghadapi Fulham FC official. Kiper, Bayindir, Hetten. Bek, Dalot, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Martinez, Lindelof, Malacia. Tengah, Ugarte, Eriksen, Maino, Fernandes. Depan, Garnacho, Zirkzee, Holland. Yang lain mungkin masih melakukan perjalanan tetapi tidak terlihat. Kabar selanjutnya, manajer Lecce, Giampaolo tentang Dorgu jadi incaran United, klub-klub top Eropa menginginkannya. Jadi wajar saja jika terpengaruh pada suatu saat, tetapi dia orang yang sangat dewasa dan serius. Saya tidak berpikir berita transfer akan menimbulkan masalah, minggu ini dia bermain dengan sangat baik. Kabar selanjutnya, pemerintah setempat mengumumkan dukungannya terhadap proyek generasi di sekitar Old Trafford, yang akan mencakup pembangunan perumahan baru serta ruang komersial dan publik. Mike Keegan, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Bruno Fernandes menanggapi tentang kemarahan Amorim setelah kalah lawan Brighton dan berita Amorim yang merusak TV di ruang ganti, kenyataannya adalah bermain untuk klub ini, Anda harus mendapat tekanan, dan Anda harus punya nyali untuk bermain untuk klub ini. Anda harus merasakan bahwa di setiap momen, di setiap pertandingan, itu adalah hal lain, kesempatan untuk membawa klub kembali ke tempat yang layak. Ketika dia Amorim berbicara tentang tim terburuk di Manchester, dia berbicara tentang posisi kami, karena ketika Anda melihat posisi kami di liga, itu adalah posisi terburuk kami. Saya pikir tidak ada atau mungkin hanya ada satu saat United lebih buruk dari itu, dan saya bahkan tidak yakin. Saya cukup yakin itu terjadi pada saat kemarahan. Saya orang Portugis dan saya tahu bahwa darah mendidih dengan sangat cepat. Saya juga berada di sini bersama Ole Gunnar Solskjaer, dia salah satu orang paling tenang yang pernah saya temui dan dia juga bisa marah. Sebagai seorang manajer, Anda bergantung pada hasil dan terkadang Anda harus mengucapkan kata-kata seperti itu kepada pemain Anda bahwa kami tidak pantas mendapatkannya. Dia mengasosiasikan dirinya dengan hal itu dan ketika manajer mengasosiasikan dirinya dengan apa yang dia katakan, tidak ada yang bisa marah atau kecewa dengan hal itu. Kabar selanjutnya, Manchester United tidak akan menyerah mendapatkan Patrick Dorgu, Lecce masih menginginkan 40 juta euro. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, next match Manchester United, English Premier League, Fulham versus Man Utd, Craven Cottage, Senin tanggal 27 Januari tahun 2025. Kick-off, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live streaming. Kabar selanjutnya, Manchester United diperkirakan akan mendirikan pusat pelatihan sepak bola di Tamil Nadu, khususnya di Chennai. Rencana ini bertujuan untuk membawa standar pelatihan sepak bola global ke India, dengan fokus pada pengembangan pemain wanita. Diskusi mengenai proyek ini dilakukan oleh pejabat klub dengan tim industri Tamil Nadu di World Economic Forum 2025. Dengan sekitar 35 juta penggemar di India, Manchester United berupaya memanfaatkan basis penggemar yang besar ini untuk meningkatkan kehadirannya di pasar sepak bola India. Indian Teach. Kabar selanjutnya, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis saat ditanya tentang kesepakatan Alejandro Garnacho. Siapa yang bisa menjamin kepada saya bahwa dia akan mencetak 20 gol? Sky Sports. Wow, Napoli juga tertarik. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim ungkapkan sempat frustrasi dengan Manchester United. Manchester United kembali menjadi sorotan. Ruben Amorim, pelatih kepala yang baru bergabung pada November, dilaporkan frustrasi dengan minimnya pergerakan klub di bursa transfer musim dingin. Sumber menyebutkan bahwa Amorim awalnya tidak sepenuhnya memahami masalah finansial klub ketika menerima tawaran sebagai pelatih. Namun, pihak United membantah klaim ini,
dengan menegaskan bahwa mereka sudah memberikan penjelasan lengkap soal kondisi keuangan klub. Era pengeluaran 200 juta pound plus setiap musim panas sudah berakhir. Samuel Luhus. Kabar selanjutnya, Christopher Nkunku muncul sebagai target potensial Manchester United pada bursa transfer ini, karena Chelsea mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang United Alejandro Garnacho. Chelsea tidak ingin menjual Nkunku, tetapi diperkirakan mereka akan tergoda dengan tawaran sebesar 70 juta pound. Ia adalah pemain yang dipertimbangkan United, tetapi mereka tidak mungkin memenuhi angka tersebut. Bayern Munich berusaha merekrut pemain tersebut tetapi belum menyetujui kesepakatan. Nkunku kemungkinan besar akan pindah ke Bayern jika penyerang mereka Mathys Tel bersedia pindah ke arah yang berlawanan dalam kesepakatan terpisah. Sky Sports. Kabar selanjutnya, info, Ryan Cherki. Beberapa klub penting telah melakukan penyelidikan kepada Lyon mengenai potensi penandatanganan Ryan Cherki. Ryan Cherki tersedia seharga 22 juta euro di jendela transfer ini, dengan perwakilannya bekerja untuk menemukan tujuan yang cocok di hari-hari berikutnya. Manchester United, Liverpool FC, Bayern Munich dan Bayer Leverkusen telah melakukan penyelidikan kepada Lyon pada hari-hari terakhir. Ia adalah pilihan bagi klub-klub tersebut. Klub-klub lain seperti Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain dan klub Italia telah menunjukkan minat pada kemungkinan kesepakatan, tetapi tidak ada pertanyaan atau gerakan seperti sekarang. Hari-hari penting ke depan untuk Ryan Cherki. Chris. Kabar selanjutnya, anggota skuad Man United yang dikonfirmasi melawan Fulham. Bayindir, Heaton, Dalot, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Martinez, Lindelof, Malacia, Toby Collier, Ugarte, Eriksen, Maino, Casemiro, Fernandes, Garnacho, Zirkzee, Amat, Holland. Man. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, kami beruntung bisa memiliki pemain top seperti Bruno. Terkadang dia membuat kesalahan, seperti saya minggu lalu. Tetapi dia sangat penting dan dia memiliki semangat dan ini sangat penting untuk menjadi pemain sepak bola. Kabar selanjutnya, Just In, Manchester United telah meminta untuk selalu mendapat informasi tentang perkembangan masa depan Christopher Nkunku sementara Chelsea terus mempertimbangkan kepindahan formal untuk Alejandro Garnacho. Cukup menarik. Kabar selanjutnya, Dewan Lecce mendesak 34 juta pound untuk Patrick Dorgu atau dia tidak akan diizinkan berangkat ke Manchester United pada bulan Januari. Klub Italia berencana untuk mempertahankannya hingga musim panas kecuali penilaian mereka terpenuhi. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Manchester secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa Anthony meninggalkan Man United untuk bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman hingga Juni tahun 2025. Good luck Kang Gasing. Kabar selanjutnya, Severe Naipan terbang ke Manchester sebelum pindah ke klub Liga Premier. Ada kabar apakah dia bergabung dengan Manchester United atau Man City? @Saga. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim ditanya wartawan apakah ini pertandingan terakhir Alejandro Garnacho di Old Trafford. Saya fokus pada pertandingan dan dia ada di sini. Dia pemain Manchester United dan sangat penting bagi kami hari ini. Mari kita lihat hari-hari berikutnya. @Beanimansports. Kabar selanjutnya, Bruno Fernandes, sejak saya datang ke sini, kami selalu berbicara tentang Sir Alex Time, dan saat dia melihat arlojinya dan Manchester United pasti mencetak gol, kami harus memiliki keyakinan itu. Kabar selanjutnya, Josh Zirkzee siap berjuang untuk starter laga Man United menghadapi Fulham. Kabar selanjutnya, Mayor Breaking, pemerintah Inggris mengumumkan dukungan untuk proyek Old Trafford. @mikekeegan_DM. Kabar selanjutnya, Chelsea kini telah memberikan penawaran resmi kepada Manchester United untuk Alejandro Garnacho. Tagar Move @TakeSports. Kabar selanjutnya, Toby Collier akan memberikan pengaruh besar pada karir sepak bolanya, dan selalu tampil mengesankan. Kabar selanjutnya, Anthony bergabung dengan Real Betis dengan status pinjaman hingga akhir musim. Good luck, GOAT. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Bournemouth 5-0 Nottingham. Brighton 0-1 Everton. Liverpool 4-1 Ipswich. Southampton 1-3 Newcastle. Wolves 0-1 Arsenal. Manchester City 3-1 Chelsea. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 26 Januari tahun 1963, Jose Mario dos Santos Mourinho Felix lahir di Setúbal, Portugal.
Ia menangani Manchester United selama 2,5 musim dengan catatan 84 kemenangan, 32 imbang, dan 28 kekalahan dalam 144 laga resmi. Terima kasih untuk trofi Europa League-nya, Jose. Happy birthday. Kabar selanjutnya, Manchester United tertarik untuk mendatangkan kembali Alvaro Fernandes sebagai alternatif dari Patrick Dorgu. Rob Dawson, ESPN. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 26 Januari tahun 2010, Manchester United secara resmi menggaet pemain yang digadang-gadang sebagai titisan langsung bek kenamaan Italia, Paolo Maldini, yakni Chris Smalling. Ia diboyong dari Fulham dengan mahar senilai 8 juta pound. Kabar selanjutnya, 5 pertemuan terakhir antara Manchester United menghadapi Fulham dalam ajang Premier League. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 26 Januari tahun 2018, Alexis Sanchez menjalani laga debut berseragam Manchester United dalam laga babak keempat Piala FA yang berhasil dimenangi United dengan skor akhir 0-4. Kabar selanjutnya, prediksi starting 11 Manchester United untuk laga menghadapi Fulham dini hari nanti, via @ut.basis. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 26 Januari tahun 2013, Manchester United secara resmi mencapai kesepakatan dengan kubu Crystal Palace untuk menggaet Wilfried Zaha. Ia adalah pemain pertama yang digaet di era kepelatihan David Moyes, meski kesepakatan telah realisasi dicapai pada era Sir Alex Ferguson. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.